Tawaran menikah dengan pria mapan dari China, janji kehidupan mewah, keluarga bahagia, masa depan cerah, menggiurkan bukan? Tapi bagaimana jika di balik janji manis itu ada jebakan? Bagaimana jika cinta yang ditawarkan ternyata adalah pintu menuju mimpi buruk? Sebelum kalian atau orang terdekat kalian mengambil keputusan besar, kalian wajib tahu sisi lain dari fenomena pengantin pesanan ini. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Pengantin pesanan, istilah yang mungkin udah nggak asing lagi ya. Banyak perempuan mencoba peruntungan menikah dengan pria dari luar negeri, termasuk dari China, dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini seperti dua sisi mata uang. Satu sisi ada cerita tentang harapan, cinta yang tulus, dan kehidupan yang membaik. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga kisah pilu tentang penipuan, eksploitasi, dan kekerasan. Nah, di video kali ini kita akan bahas fenomena pengantin pesanan, khususnya melibatkan pria China dan perempuan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kita akan coba lihat dari berbagai sudut. Kenapa ini marak? Apa latar belakangnya? Bagaimana prosesnya? Apa saja pengalaman yang ada, baik yang manis maupun yang pahit? Apa sisi positif dan negatifnya? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa lebih bijak menyikapi ini? Kita juga akan lihat perspektif global berdasarkan beberapa informasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, dan subscribe. Thank you. Oke, kita mulai dari perspektif pria di China. Kenapa sih mereka sampai mencari istri dari luar negeri, termasuk dari Indonesia? Ini bukan tanpa alasan. Ketidakseimbangan gender di China. Faktor utamanya adalah jumlah pria di China yang jauh lebih banyak daripada perempuan. Ini dampak dari kebijakan masa lalu dan preferensi budaya. Akibatnya, banyak pria terutama di pedesaan kesulitan menemukan pasangan lokal. Tekanan biaya pernikahan lokal yang tinggi atau yang kita sebut mahar. Tradisi di China menuntut mempelai pria menyediakan mahar besar, rumah, dan mobil. Biayanya bisa fantastis. Ada yang menyebut sampai 10 juta yuan, 22 miliar rupiah. Bahkan mahar umum bisa 180 ribu yuan, 400 juta rupiah. Belum termasuk perhiasan emas dan berlian senilai 50 sampai 100 ribu yuan, sekitar 115 juta sampai 230 juta rupiah. Bagi pria dengan pendapatan tahunan di pedesaan sekitar 20 ribu yuan atau 46 juta rupiah, ini jelas beban berat. Makanya mencari istri dari negara lain yang budayanya tidak menuntut mahar setinggi itu menjadi pilihan. Ada anggapan, entah sepenuhnya benar atau tidak, bahwa perempuan dari negara lain seperti Vietnam, Myanmar, Indonesia, Rusia, dan Asia Tenggara umumnya lebih tradisional, penurut, pekerja keras, tidak banyak menuntut, dan fokus pada keluarga. Mereka dianggap tidak sematerialistis perempuan lokal. Di sisi lain ada juga pandangan global bahwa pria China itu pekerja keras, bertanggung jawab, dan sayang keluarga yang mungkin menarik bagi sebagian perempuan asing. Perkembangan teknologi dan jasa perjodohan. Platform kencan online dan agen perjodohan internasional juga mempermudah proses ini. Ada yang menawarkan paket perkenalan, misalnya 20 ribu yuan, sekitar 46 juta rupiah, untuk dikenalkan dengan banyak calon perempuan negara lain, termasuk biaya agensi dan translasi, tapi belum tiket dan akomodasi. Jadi, ada kombinasi tekanan sosial, ekonomi, dan demografis. Misalnya di Guangxi, pernikahan dengan perempuan asing dilaporkan mencapai 90%, mayoritas dari Vietnam. Sekarang kita bergeser ke sisi perempuan. Apa yang mendorong mereka termasuk perempuan Indonesia untuk bersedia atau bahkan mencari pernikahan dengan pria asing melalui jalur ini? Faktor ekonomi dan harapan kehidupan lebih baik. Ini seringkali jadi motivasi utama. Janji kehidupan yang lebih stabil secara ekonomi, tinggal di negara yang dianggap lebih maju, dan harapan bisa membantu keluarga di kampung halaman jadi daya tarik besar. Bagi sebagian perempuan dari Asia Tenggara, pria dengan penghasilan 5.000 sampai 10.000 yuan, sekitar 11 sampai 23 juta rupiah per bulan di China sudah dianggap sangat mapan. Kurangnya informasi dan rayuan agen atau mak comblang. Banyak calon korban terutama dari daerah dengan akses informasi terbatas mudah terbuai janji manis agen. Seringkali agen hanya memaparkan sisi indahnya tanpa menjelaskan resiko atau realita pahit yang mungkin dihadapi. Persepsi positif terhadap pria China. Seperti yang sudah kita bahas, ada persepsi global bahwa pria China itu pekerja keras, sayang keluarga, dan setia. Tingkat perselingkuhan pria China bahkan disebut-sebut salah satu yang terendah di dunia. Ini bisa menjadi faktor penarik. Keinginan membangun keluarga yang harmonis. Tentu saja banyak perempuan memiliki keinginan tulus untuk menikah, membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan lintas negara dilihat sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan impian tersebut dengan pasangan yang dianggap bisa diandalkan. Tekanan sosial atau keluarga. Dalam beberapa kasus mungkin ada tekanan dari keluarga untuk segera menikah atau mendapatkan pasangan yang dianggap bisa mengangkat derajat keluarga. Jadi ada impian besar yang dibawa. Impian akan masa depan yang lebih cerah, cinta, dan keluarga yang bahagia. Pertanyaannya, seberapa sering impian ini sejalan dengan kenyataan?
Lalu bagaimana sih biasanya proses pengantin pesanan ini berjalan? Ini penting untuk kita ketahui agar bisa lebih waspada. Dari informasi yang aku dapatkan, secara umum prosesnya seperti ini. Perkenalan, bisa melalui agen, platform online, atau perantara informal, atau kita sebut mak comblang. Pemilihan dan kesepakatan. Calon saling bertukar informasi, foto, video, atau bahkan bertemu langsung. Jika ada kecocokan, dilanjutkan ke kesepakatan yang sering melibatkan aspek finansial. Transaksi finansial. Pihak pria biasanya membayar sejumlah uang kepada agen atau perantara. Besarnya bervariasi. Pengurusan dokumen dan perjalanan. Pengurusan dokumen pernikahan dan perjalanan ke negara tujuan. Disinilah pentingnya memastikan semuanya legal dan resmi. Pernikahan dan adaptasi. Setelah menikah, proses adaptasi dengan budaya, bahasa, dan lingkungan baru dimulai. Penting untuk dicatat, proses yang legal dan transparan akan sangat berbeda dengan proses yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau melalui jalur ilegal yang penuh resiko penipuan dan pemalsuan dokumen. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Pernikahan pengantin pesanan ini bisa membawa hasil yang sangat berbeda. Ada yang menemukan kebahagiaan, tapi banyak juga yang terjerumus dalam masalah. Kita mulai dari sisi positifnya dulu. Meskipun seringkali tertutup oleh berita-berita miring, tentu ada harapan dan juga kisah-kisah di mana pernikahan lintas negara ini berjalan baik dan membawa kebahagiaan. Menemukan pasangan yang tulus dan bertanggung jawab. Harapan terbesar tentu saja menemukan suami yang baik, tulus mencintai, menghargai, dan bertanggung jawab. Banyak pria China yang memang dikenal sebagai pekerja keras, berorientasi pada keluarga, dan menginginkan kestabilan rumah tangga. Peningkatan kualitas hidup. Bagi sebagian perempuan, pernikahan ini memang membuka jalan menuju kehidupan ekonomi yang lebih stabil. Mereka bisa hidup lebih layak, bahkan membantu keluarga di kampung halaman. Anak-anak juga berpotensi mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas yang lebih baik. Adaptasi budaya yang berhasil dan keluarga harmonis. Dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kemauan untuk belajar, adaptasi budaya bisa berjalan mulus. Banyak pasangan yang berhasil membangun keluarga harmonis, di mana perbedaan justru menjadi kekayaan. Dukungan dari keluarga suami juga menjadi faktor penting. Pernikahan yang sah dan terlindungi hukum. Jika prosesnya dilakukan secara legal, pernikahan tercatat resmi, maka hak sebagai istri dan juga anak akan lebih terlindungi secara hukum di negara tersebut. Kisah-kisah sukses ini di mana perempuan asing menemukan pria yang baik di China dan hidup lebih sejahtera adalah harapan yang ingin dicapai. Pernikahan yang didasari niat tulus dari kedua belah pihak, proses yang legal dan transparan, serta komitmen untuk saling memahami dan menghargai adalah kunci utamanya. Ini bukan hal yang mustahil meskipun jalannya mungkin tidak selalu mudah. Namun, kita tidak bisa menutup mata dari sisi gelapnya. Sayangnya untuk banyak perempuan Indonesia melalui jalur pengantin pesanan terutama yang melibatkan agen tidak bertanggung jawab, mimpi indah seringkali berubah menjadi mimpi buruk. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan realita yang jauh berbeda. Penipuan dan ekspektasi palsu. Janji suami kaya dan hidup mewah ternyata bohong. Banyak yang akhirnya dinikahkan dengan pria yang usianya jauh lebih tua, sakit-sakitan, miskin, atau bahkan memiliki keterbatasan mental. Kondisi hidupnya jauh dari layak. Pekerja rumah tangga paksa dan eksploitasi kerja. Banyak yang diperlakukan bukan sebagai istri, tapi lebih sebagai pembantu rumah tangga gratis. Mereka harus bekerja keras mengurus rumah, ladang, atau bahkan usaha keluarga suami tanpa bayaran. Ada juga yang dipaksa bekerja di pabrik atau tempat lain dengan jam kerja panjang dan upah minim. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Ini yang paling mengerikan. Banyak korban mengalami KDRT fisik, psikis, dan seksual dari suami atau bahkan keluarga suami. Mereka terisolasi, tidak bisa berbahasa lokal, dan tidak tahu harus meminta bantuan kemana. Pembatasan komunikasi dan kebebasan. Paspor dan alat komunikasi seringkali disita. Mereka dilarang keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, membuat mereka semakin terisolasi dan rentan. Visa dan status legal yang rentan. Banyak yang masuk dengan visa tidak tepat, membuat mereka ilegal dan tidak punya perlindungan hukum. Istri asing mungkin tidak bisa bekerja secara legal selama bertahun-tahun, dipaksa punya anak atau dijual lagi. Ada kasus di mana perempuan dipaksa segera hamil, lebih parah ada indikasi korban dijual atau dipindah tangankan jika dianggap tidak sesuai harapan. Ancaman dan intimidasi. Jika mencoba melawan, mereka diancam akan dilaporkan ke polisi sebagai imigran ilegal atau diancam keselamatan keluarga di Indonesia. Sangat penting untuk kita ingat, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di mana saja. Dalam pernikahan apapun, baik pernikahan antar negara maupun pernikahan sesama negara. Tapi, bagi perempuan yang menjadi pengantin pesanan dan merupakan warga negara asing di China, situasinya jadi berkali-kali lipat lebih sulit. Mereka tidak punya support system, tidak paham hukum setempat, terhalang bahasa dan status imigrasi mereka seringkali tidak jelas atau ilegal. Ini membuat mereka sangat sulit mencari bantuan.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI atau KJRI di China dan Kementerian Luar Negeri sudah banyak menangani kasus dan memulangkan korban. Banyak juga LSM yang aktif memberikan pendampingan, tapi ini benar-benar seperti fenomena gunung es. Jadi setelah melihat kedua sisinya, bagaimana kita menimbang pro dan kontra dari fenomena ini secara lebih luas? Guys, fenomena pengantin pesanan ini sangat kompleks. Ada impian dan harapan yang tulus di baliknya, baik dari sisi pria maupun perempuan. Pernikahan yang bahagia dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri bukanlah hal yang mustahil. Ada kisah-kisah sukses di mana cinta dan komitmen berhasil melampaui batas negara dan budaya. Kuncinya seringkali terletak pada niat yang tulus, proses perkenalan dan pernikahan yang legal dan transparan, kesiapan mental untuk beradaptasi, serta dukungan dari kedua belah pihak. Namun kita juga harus sangat realistis dan waspada. Bagi banyak perempuan asing, jalur pengantin pesanan yang ditawarkan oleh agen-agen tertentu justru menjadi pintu masuk ke dalam lingkaran penipuan, eksploitasi, dan penderitaan. Janji manis seringkali hanya kedok untuk praktik perdagangan orang. Jadi guys, jika ada tawaran serupa di sekitar kalian, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon pasangan, agen, negara tujuan, hukum pernikahan, dan budaya setempat. Jangan hanya percaya satu sumber. Libatkan keluarga dan pihak terpercaya. Diskusikan secara terbuka, jangan membuat keputusan terburu-buru atau diam-diam. Waspadai tawaran yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Jika ada paksaan, proses yang terlalu cepat, atau janji yang tidak masuk akal, itu adalah red flag atau tanda bahaya. Pastikan semua proses legal dan resmi. Pernikahan harus tercatat secara hukum di kedua negara. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dan persiapkan diri secara matang. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Siapkan diri untuk tantangan adaptasi budaya dan bahasa. Sangat penting jika memang memutuskan untuk menikah dan tinggal di China, usahakan untuk belajar bahasa Mandarin. Kemampuan berbahasa akan menjadi kunci utama, bukan hanya untuk berkomunikasi sehari-hari dengan pasangan dan keluarga, tetapi juga untuk kemandirian kita, memahami lingkungan, dan yang terpenting, untuk bisa mencari bantuan atau melaporkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tanpa kemampuan bahasa, kita akan semakin terisolasi dan rentan. Ketahui hak-hak Anda. Pelajari hak-hak sebagai perempuan, istri, dan mungkin sebagai warga negara asing di negara tujuan. Pernikahan seharusnya didasari cinta, pengertian, kesetaraan, dan pilihan dasar, bukan transaksi, keterpaksaan, atau keputusasaan. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena ini? Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.